Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat, taufik, dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk berbuat baik. Selanjutnya, salawat dan salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga hari kiamat. Eh, Sahabat besi sekalian, tema kultum yang akan saya sampaikan hari ini adalah ibu. Kita semua sudah tahu siapa itu ibu. Ibu adalah orang yang telah melahirkan kita ke dunia ini. Karena ibu, maka saya dan kalian ada. Kita bertumbuh sehingga seperti sekarang ini. Marilah sejenak kita lihat ke belakang. Sebelum kita dilahirkan ke dunia ini, ibu kita mengandung kita selama 9 bulan. Walaupun ada yang kurang, ada juga yang lebih. Tapi umumnya 9 bulan. Setelah itu, ibu mempertaruhkannya sembari menahan rasa sakit yang begitu dahsyat untuk melahirkan kita. Jadi, kita sebagai anak harus berbakti kepada kedua orang tua, terutama pada ibu. Karena ibu yang telah mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh, dan merawat lalu membesarkan kita sampai saat ini. Jika ibu cerewet, bukan karena dia jahat, tetapi karena mereka sayang kita, dan ia takut jika kita terluka. Ibulah yang merawat kita sejak bayi, balita, hingga dewasa pun kasih sayangnya tidak akan hilang. Karena pengorbanan yang besar inilah kita wajib menyayangi ibu kita. Lebih sayang dari kita kepada orang lain. Seseorang pernah datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, kepada siapa aku harus berbakti pertama kali?" Nabi menjawab, "Ibumu." Kemudian orang tersebut kembali bertanya, "Kemudian siapa lagi?" Nabi menjawab, "Ibumu." Kemudian orang tersebut kembali bertanya, "Kemudian siapa lagi?" Nabi menjawab, "Ibumu," sebanyak 3 kali. Kemudian orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi ya Rasulullah?" Nabi kemudian menjawab, "Ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa hadis tersebut memiliki arti bahwa kita harus mencintai dan menyayangi ibu kita 3 kali lipat lebih besar daripada ayah. Sebab keutamaan mengandung, menyusui, dan melahirkan hanya dimiliki oleh ibu dan tidak bisa digantikan oleh ayah. Suatu ketika, Rasulullah pernah berpesan kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib untuk mencari seseorang bernama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni adalah seseorang yang sangat memuliakan ibunya. Ibunya sudah tua dan lumpuh. Uwais dengan setia merawat dan memenuhi segala permintaan ibunya. Suatu hari, ibunya ingin mengerjakan haji. Namun sayangnya, keluarga Uwais adalah keluarga miskin yang tak memiliki banyak harta, sehingga tak bisa membeli kendaraan untuk pergi berangkat haji. Uwais kemudian membeli anak lembu dan menggendongnya setiap hari bolak-balik menuruni bukit, dan orang-orang mentertawakan perbuatannya. Setelah beberapa bulan berlalu, Uwais menjadi seseorang yang kuat dan besar ototnya. Ternyata ia menggendong lembu tersebut sebagai latihan untuk menggendong ibunya. Uwais pun menggendong ibunya berjalan kaki ke Mekah. Saat menjalani ibadah haji, Uwais berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengampuni semua dosa ibunya. Dan Allah pun mengabulkan keinginannya. Karena itu, ada beberapa kewajiban kita sebagai anak kepada orang tua. 1. Taat dan berbakti pada orang tua. Selama mereka tidak memerintah pada kemusyrikan, kita tetap menjaga tata krama dan kebaikan. Yang kedua, mendoakan kedua orang tua. Yang ketiga, menjaga ucapan kita agar tetap sopan. Menjaga lisan, menjaga nada bicara jangan terlalu tinggi, jangan membentak, dan
Jangan menolak ketika diperintah. Jikapun tidak bisa, maka katakan dengan baik alasannya. Dan jangan menggerutu. Sungguh besar jasa ibu kepada kita. Sehingga kalaupun kita membalas jasa-jasa itu dengan menggendong ibu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, itu belum cukup. Maka cukuplah kiranya kita membalas jasa ibu dengan cara mencukupkan keperluan hidupnya dan kita perhatikan kesehatannya. Oleh karena itu, marilah kita bersungguh-sungguh berupaya membahagiakan ibu kita dengan berbuat baik, yang terbaik kepada beliau. Paling tidak mendoakan beliau agar dimudahkan urusannya, rezekinya, diperpanjangkan umurnya, dan diberkahkan hidupnya. Dan janganlah sekali-sekali kita menyakiti hati beliau karena surga itu terletak di bawah telapak kaki ibu. Itulah beberapa pedoman kita untuk berbuat baik kepada orang tua, terutama terhadap ibu. Mudah-mudahan kita, ibu-ibu kita, bapak-bapak kita, saudara-saudara kita, bersaudara dalam keimanan dan ketakwaan, sehingga dipertemukan kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala atas ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kultum sikat ini dapat memotivasi kita menjadi anak yang soleh dan berbakti kepada orang tua, utamanya kepada ibu. Eee, Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf jika ada salah kata dan ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.